Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sepekan Marunting bersama saya, Tony Prayogo. Kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara pada momen libur Natal dan Tahun Baru ke Taman Nasional Tanjung Puting atau TNTP mengalami peningkatan. Di mana dalam sehari kunjungan turis mancanegara maupun lokal mencapai ratusan orang yang berkunjung. Momen libur Natal dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Waringin Barat. Salah satunya Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai. Di mana pada hari Minggu kemarin ratusan wisatawan nampak memadati pelabuhan penyeberangan Klotok Wisata untuk berangkat menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting. Ada puluhan kelotok wisata pada hari itu berangkat membawa rombongan wisatawan, terutama wisatawan lokal atau domestik. Rombongan berangkat dari dermaga TNTP sekitar jam 8 pagi dengan lama perjalanan sekitar 4 hingga 5 jam ke tempat tujuan di Camp Leke. Lamanya perjalanan tidak membuat para wisatawan jenuh, sebab sepanjang perjalanan susur sungai mereka akan menikmati suasana alam hutan yang masih asri di kanan kiri sungai. Dengan sesekali melihat sejumlah primata yang bergelantungan di pohon-pohon kayu di sepanjang sungai. Sesampainya di tempat tujuan, wisatawan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke tempat pemberian makan orangutan yang biasanya dilakukan sekitar pukul 14 hingga 16 sore. Untuk menyaksikan sejumlah orangutan makan di tempat yang telah disediakan. Tidak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan asing dari sejumlah negara juga berkunjung ke TNTP pada hari itu. Menurut sejumlah motoris kapal wisata, pada saat libur Natal kali ini diperkirakan wisatawan yang berkunjung mencapai sekitar 200 hingga 300-an orang, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan untuk turis mancanegara, tiap hari selalu ada yang berkunjung ke destinasi kebanggaan Kota Waringin Barat tersebut. Diperkirakan kunjungan juga akan ramai hingga libur akhir tahun atau tahun baru nanti. Tim Liputan SBTV. Informasi lainnya pemirsa dalam Sepekan Marunting kali ini. 3 orang pria asal Kabupaten Seruyan harus rela berurusan dengan polisi. Hal ini dikarenakan terjerat kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan lantaran melakukan penjarahan tandan buah segar sawit di kebun milik PT BJAP 2 di Afdeling yang terletak di Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam pers rilis yang digelar Kabak Ops Polres Kobar AKP Rendra Aditya Dani mengatakan bahwa ketiga tersangka berinisial S 30 tahun, P 22 tahun, dan H 36 tahun ini melakukan pencurian buah sawit pada Jumat 22 Desember 2023 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aksi ketiga pelaku diketahui oleh tim pengamanan perusahaan saat patroli di Afdeling 8, Kebun 3, Estate 2, Blok O 8990. Setelah melakukan penjarahan TBS, ketiga pelaku memuat buah kelapa sawit milik PT BJAP 2 ke dalam mobil pickup, kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju arah kebun BJAP 3. Lapornya ada 3 orang yang kami amankan. Satu Supriyadi Pinuta, Febri Mansyah anak Donyang, Hendri anak dari Sirong. Informasi masih jelas. Jadi waktunya kejadian Jumat 22 Desember sekitar pukul 15.00. TKP-nya di BJAP 2, Afdeling 8, Kebun 3 Estate 2 Blok O 8990 di Gandis di Aruta, Kabupaten Kobar. Jadi untuk para pelaku ini melakukan aksinya secara bersama-sama di BJAP 2, di mana pada saat melintas di Afdeling tersebut, pelapor melihat ada 3 orang yang tidak dikenal sedang memuas sawit. Akhirnya diamankan dan dikoordinasikan dengan kami pihak polisian sehingga kami jemput untuk para pelaku. Selain itu, para pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pencurian di PT BJAP 2. Pada saat melakukan pengangkutan buah sawit, ia mengaku tidak hanya bertiga namun bersama orang banyak.
Akibat kejadian tersebut, PT BJAP 2 mengalami kerugian sebesar Rp3.914.188. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti milik para tersangka. Akibat perbuatannya, para pelaku terkena pasal 363 ayat 1 ke 4E KUH pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun penjara. Muhammad Iksan, SBTV. Ya pemirsa, masuk musim libur sekolah, sejumlah objek wisata diserbu pengunjung. Salah satunya objek wisata pemandian alam Desa Pasir Panjang, di mana pada saat ini mengalami peningkatan kunjungan terutama anak-anak sekolah yang tengah libur. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 27 Agustus 2023 yang lalu menyelenggarakan Malam Puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023. Event ini memberikan penghargaan kepada 75 desa wisata terbaik versi ADWI 2023. Dari 75 desa wisata yang dapat anugerah tersebut, di antaranya Desa Wisata Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, kategori homestay dan toilet. Acara tersebut dilaksanakan di Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah. Selain Jurung 3, Desa Pasir Panjang juga mempunyai tempat wisata pemandian alami yang menjadi pilihan hiburan masyarakat untuk mengisi waktu bersama keluarga. Di hari libur sekolah dalam sepekan terakhir ini diserbu warga. Menurut salah satu pengelola dan penjaga keamanan pemandian air merah tepian bak Desa Pasir Panjang, Dilang mengatakan, pengunjung di hari libur anak sekolah saat ini meningkat hingga 45% dibanding dengan hari-hari biasa. Menurutnya bermain atau mandi di tempat ini cukup aman karena diawasi petugas dan juga airnya bersih alami. Oh ini peningkatannya 45% dari hari-hari biasa Pak. Itu kalau masalah aturan penjagaan pemandian tepian bak ini memang dijaga, selalu diawasi anak-anak mandi di pemandian tepian bak ini. Selama hari libur memang ada peningkatan kurang lebih 45% peningkatannya. Pokoknya setiap anak-anak mandi yang di bawah umur itu diawasi oleh petugas kami pemandian tepian bak. Mereka kalau pengunjung minta ke kami ini harus kasebo, tempat teduh. Kalau hujan itu harus ditambah kata pengunjung itu. Kalau masalah air kejernihannya udah pasti jernih. Pengunjung tidak pernah merasa resah ataupun gatal-gatal di pemandian tepian bak ini. Selain itu juga wisata ini tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Pengunjung cukup membayar Rp5.000, bisa menikmati mandi air murni dan bersih sepuasnya. Warga lebih memilih pemandian tepian bak Desa Pasir Panjang ini. Selain murah, juga alami dan airnya mengalir. Satu murah, dua pilihan bijak sih kalau dibanding dengan kolam renang kalau menurut saya. Karena pertama airnya alami ya, ngalir Pak terus tanpa pembersih, zat pembersih, terus dia mengalir. Jadi airnya tidak muter di situ aja. Lebih sehat sih. Tempat pemandian tepian bak telah dikelola dengan baik oleh pemerintah desa setempat dan Pokdarwis. Kemudian di tempat pemandian tersebut juga disediakan penyewaan life jacket dan pelampung karet ban dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000. Jamri, SBTV. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2023 melakukan penanganan laporan perkara narkotika serta merehabilitasi sedikitnya 45 orang pengguna narkoba di Kabupaten Kota Waringin Barat.
Badan Narkotika Nasional Kota Waringin Barat atau BNNK Kobar menggelar press release akhir tahun 2023 dalam upaya capaian melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di halaman kantor BNNK Kobar pada Rabu 27 Desember 2023. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala BNNK Kobar AKBP Miga Nugroho. Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan dari BNN agar terus meningkatkan upaya war on drugs di berbagai bidang. Maka BNNK Kobar selama 1 tahun terakhir ini pihaknya telah melakukan akselerasi war on drugs tak kenal lelah pantang menyerah. Sejumlah program sudah dilakukan dengan realisasi capaian anggaran di tahun 2023 ini mencapai 99,80%. Untuk soft power approach ini ada beberapa hal diantaranya diselenggarakannya advokasi ketahanan keluarga anti narkoba, penyelenggaraan advokasi berbasis sumber daya pembangunan desa, penyelenggaraan diseminasi P4GN. Kemudian BNNK Kobar juga memiliki klinik prasarana yang telah melaksanakan terapi, intervensi, dan rehabilitasi untuk proses pemulihan penyalahgunaan narkotika sebanyak 45 orang. Kemudian 1 orang klien yang mendapatkan rujukan rawat inap ke Balai Besar BNN Lido. Tagline kita itu war on drugs, speed up, never up, dan juga strategi kita itu ada pendekatan secara lunak atau soft approach, yaitu berkaitan dengan pencegahan dan rehabilitasi. Pencegahan kita melakukan upaya dan demikian juga dengan rehabilitasi ada 45 klien ya, yang dimana targetnya 20 ini 45 ini. 45 ini terdiri dari laki-laki ada 42, perempuannya 3 itu. Kaitan dengan itu hard power approach pendekatan secara penegak hukum ada 2 LKN. 2 laporan kejadian narkotika. Target kita 1 sesuai dengan alokasi DIPA, yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran, itu 1 ini 2 kita. Ini 2 LKN di tahun 2023. Jadi melebihi target itu kan. Memang kita semua kan berkaitan dengan anggaran gitu. Kemudian BNNK Kobar juga ada pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika sebanyak 250 layanan, serta dilakukan pengukuran indeksnya. Berkaitan dengan hard power approach melalui strategi ini, BNN melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika sepanjang tahun 2023. BNNK Kota Waringin Barat juga melakukan penyidikan tindak pidana narkotika terdiri dari 2 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 2 orang dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Dalam strategi Smart Power Approach, BNN memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seperti penggunaan e-Mindik, administrasi penyidikan, di bidang pemberantasan tren atau telerehabilitasi narkoba, dan New Sirena atau sistem informasi rehabilitasi narkoba, termasuk tim humas sosialisasi kegiatan P4GN melalui media sosial yang ada. Untuk di BNN Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2023 telah menjalin kerjasama P4GN dengan 8 institusi, diantaranya dengan 3 buah perjanjian dengan lingkungan swasta, 1 buah perjanjian dengan institusi pendidikan, 3 buah perjanjian dengan instansi pemerintah, dan 1 buah perjanjian dengan masyarakat. Tim Liputan, SBTV. Informasi selanjutnya pemirsa berkaitan dengan naiknya harga ayam potong di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Pangkalan Bun menjelang libur Tahun Baru 2024. Informasi tersebut kami hadirkan sesaat lagi.